Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koril Aina. Di sini saya akan mengkritik sebuah karya sastra berupa novel dengan judul Si Anak Pemberani karya Terelie untuk memenuhi tugas mata kuliah kritik sastra yang diampu oleh Bapak Dr. Agi Nur Effendi MPD. Novel Si Anak Pemberani ini adalah novel keempat dari serial Anak Nusantara karya Terelie yang diterbitkan oleh Republika pada Desember 2018 dengan tebal halaman 420. Novel ini berpusat pada tokoh Eliana, seorang anak sulung dari keluarga sederhana di pedalaman Sumatera yang membela tanah, sungai, hutan, dan lembah kampungnya ketika kerusakan dunia datang mengancam. Dalam kritik sastra ini, novel tersebut akan dibaca melalui 5 prinsip utama Deep Ekologi Arnenes. Yang pertama yaitu nilai intrinsik alam, yang kedua non-antroposentrisme, yang ketiga egalitarianisme biosfer, yang keempat realisasi dari ekologis, dan yang terakhir yaitu ekopolitik. Sebelumnya saya akan membacakan sinopsis naratif dari novel tersebut. Novel ini, Si Anak Pemberani, mengisahkan keluarga Pak Syahdan di sebuah kampung kecil di lereng Bukit Barisan Sumatera bersama keempat anaknya, yaitu Eliana, Pukat, Burlian, dan Amelia, berlatar era 1970-an hingga 1980-an. Kisah ini membawa pembaca ke masa ketika listrik belum merambah desa mereka dan malam hanya diterangi lampu Petromax. Kedamaian ini terusi ketika sebuah truk pengangkut pasir mulai datang ke kampung mereka, mengeruk pasir dari aliran sungai, dan merusak ekosistem alam di sekitar desa mereka. Eliana bersama 3 sahabatnya yang disebut 4 buntal itu bahu-membahu menghentikan orang-orang pemilik HPH dan para penggali pasir liar di dekat sungai desanya. Ketika itu ia masih duduk di bangku SD kelas 6. Dan di penghujung novel, si Eliana ini tumbuh menjadi pengacara nomor 1 di negerinya. Bukan nomor 1 dalam kekayaan atau popularitas, tetapi nomor 1 yang berdiri gagah di depan ketidakadilan. Landasan teori yang saya gunakan dalam mengkritik karya sastra berupa novel ini adalah Deep Ekologi Arnenes, yang mana Deep Ekologi ini merupakan salah satu dari 2 arus utama dalam filsafat lingkungan hidup. Arnenes ini membedakan dari shallow ekologi, yaitu ekologi dangkal yang hanya peduli pada lingkungan sebatas kegunaan bagi manusia saja. Deep Ekologi ini sebaliknya menuntut pertanyaan yang lebih dalam, mengapa alam harus dilindungi? Jawabannya bukan hanya manusia membutuhkannya, melainkan karena dirinya, yaitu alam, memiliki nilai tersendiri. Bersama George Sisson, Nes merumuskan 8 platform Deep Ekologi pada tahun 1984, dan dari platform tersebut 5 prinsip menjadi landasan analisis dalam kajian ini. Yang pertama yaitu nilai intrinsik alam. Dalam nilai intrinsik ini, prinsip pertama Deep Ekologi adalah pengakuan bahwa alam memiliki nilai pada dirinya sendiri terlepas dari kegunaan ekonomi atau kepentingan manusia. Dalam novel tersebut, Si Anak Pemberani, prinsip ini tampak dalam cara Terelie membangun gambaran kampung dan ekosistemnya. Kampung di kaki Bukit Barisan bukan sekedar tempat tinggal, ia adalah entitas hidup yang memiliki karakter, sejarah, dan martabat tersendiri. Ketika para penambang pasir mulai beroperasi di sungai kampung, novel ini menggambarkan kehancurannya bukan hanya sebagai kerugian ekonomi saja, tetapi sebagai luka pada sesuatu yang bernilai tinggi. Penggambaran ini muncul jelas dalam narasi Eliana. Belasan truk yang mondar-mandir di sungai kampung kami, alat-alat berat yang menggaruk pasir sungai, air menjadi keruh, ikan-ikan mati, mandi tidak nyaman lagi. Halaman 16, kutipan ini tidak sekedar melaporkan kerusakan fisik. Gambaran air yang keruh dan ikan-ikan yang mati mengisyaratkan hancurnya sebuah ekosistem yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Sebuah kehidupan tersendiri yang tidak dapat diukur dengan nilai uang. Disinilah novel mulai bersentuhan dengan prinsip nilai intrinsik alam. Ada sesuatu yang rusak bukan karena manusia kehilangan manfaat, melainkan karena alam itu sendiri, sungai, ikan, air jernih, kehilangan eksistensinya. Lebih jauh lagi pada bagian akhir novel, Terelie secara eksplisit memberi alam sebuah daya. Alam tidak hanya menjadi korban tetapi juga pelaku.
Kalimat berikut yang akan saya bacakan menjadi salah satu momen paling kuat dalam seluruh novel. Bunyinya seperti ini. Dengarkanlah, ada suatu musim di antara musim-musim saat ketika alam memberikan perlawanan sendiri, saat ketika hutan, sungai, lembah membalas sendiri pada perusaknya. Ini terdapat pada halaman 380 dan halaman 414. Dalam perspektif deep ekologi, penggambaran alam yang membalas para perusaknya adalah momen yang sangat bermakna. Ia mengisyaratkan bahwa alam bukan hanya sekedar objek pasif yang semata-mata menunggu perlakuan manusia. Alam memiliki logikanya sendiri, hukum internalnya sendiri, dan pada akhirnya nilai keberadaannya sendiri, independen dari manusia. Inilah yang dimaksud Nash dengan nilai intrinsik. Alam hadir bukan untuk manusia, dan ketika dirusak, ia merespon atas dasar haknya sendiri untuk eksis. Namun kritik perlu diajukan secara jujur. Meskipun di dalam novel tersebut, alam memberikan kemampuan membalas, motivasi perlindungan alam yang dibangun sepanjang cerita tetap terkait dengan kepentingannya manusia. Kampung dilindungi karena ia adalah rumah Eliana. Sungai dibela karena ia adalah sumber kehidupan komunitas. Nilai intrinsik alam baru muncul secara penuh di bagian akhir novel. Sementara sepanjang narasi utama, alam lebih banyak bernilai karena kaitannya dengan manusia. Ini menunjukkan bahwa novel bergerak menuju kesadaran nilai intrinsik, tetapi belum sepenuhnya tiba di sana. Yang kedua yaitu non-antroposentrisme, yang menolak logika kerusakan prinsip. Non-antroposentrisme dalam deep ekologi ini menolak pandangan bahwa manusia adalah pusat alam semesta dan bahwa alam adalah untuk kepentingan manusia. Dalam novel tersebut, semangat non-antroposentrisme paling kuat terlihat melalui gambaran antagonisme. Para pengeksplor alam, pemilik PH-PH dan penambang pasir liar yang dipimpin oleh tokoh Johan adalah personifikasi. Dalam bentuknya yang paling rakus, mereka memandang hutan dan sungai semata-mata sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi demi keuntungan. Novel secara ekosistem memosisikan cara pandang ini sebagai sesuatu yang salah secara moral. Eliana tidak membenci Johan hanya karena Johan merugikan kampungnya. Ia membenci cara pandang yang menempatkan alam sebagai benda mati tanpa hak. Ketika Eliana berkata di halaman 16, "Aku bersumpah, aku akan melawan mereka sampai kapanpun." Sumpah ini bukan hanya sumpah seorang anak yang membela kampungnya. Dalam konteks ideologis yang lebih luas, ia adalah penolakan terhadap cara pandang yang menempatkan keuntungan manusia di atas segalanya. Disinilah novel berhasil menghadirkan semangat non-antroposentrisme dengan cara yang emosional dan kuat, bukan melalui argumen filosofis, melainkan melalui amarah dan tekad seorang anak yang menyaksikan alamnya dirusak. Tokoh Bapak Eliana ini juga memainkan peran penting dalam membangun perspektif non-antroposentrisme di dalam novel. Nasihat Bapak Eliana kepada Eliana tidak pernah menempatkan perlindungan alam semata-mata dalam kerangka kepentingan manusia saja. Bapak Eliana mengajarkan Eliana bahwa hutan dan sungai adalah warisan leluhur kampung yang harus dipertahankan. Bukan karena manfaat ekonominya saja, tetapi karena ia adalah bagian dari identitas dan tanggung jawab moral manusia yang hidup bersamanya. Nasihat Bapak Eliana ini terngiang di kepala Eliana. Urusan ini bukan sekedar bilang tidak Eli, kita harus pintar, tahan banting, dan punya daya tahan, menghargai mereka. Hanya dengan itu kita bisa memastikan seluruh warisan hutan dan kebijakan leluhur kampung bertahan puluhan tahun. Kutipan ini ada di halaman 418. Frasa kebijakan leluhur kampung mengandung makna yang dalam. Ada kearifan lokal yang secara tradisional menempatkan hubungan manusia dan alam bukan sebagai hubungan dominasi, melainkan sebagai hubungan tanggung jawab. Ini sejalan dengan apa yang oleh Nash disebut dalam prinsip non-dominasi dalam hubungan manusia dan alam. Meskipun demikian, novel ini tidak sepenuhnya lepas dari perangkap
antropocentrisme yang lebih halus. Seluruh perlawanan ekologis dalam cerita tetap digerakkan oleh tokoh manusia yang memiliki kepentingan dan ikatan emosional dalam tempat tertentu. Tidak ada momen dalam novel di mana alam dilindungi semata karena ia berhak dilindungi, tanpa ada manusia yang secara emosional terkait dengannya. Ini adalah batas ideologis yang penting. Novel ini mengkritik antropocentrisme yang serakah, tetapi belum sepenuhnya melampaui antropocentrisme yang efektif. Yang ketiga yaitu egalitarianisme biosfer. Ekosistem sebagai komunitas setara merupakan prinsip deep ekologi yang menyatakan bahwa semua entitas kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, bahkan ekosistem secara keseluruhan memiliki hak yang setara untuk hidup dan berkembang. Dalam novel Si Anak Pemberani ini, prinsip ini hadir secara implisit melalui cara Terelie menggambarkan ekosistem kampung sebagai satu kesatuan organisasi yang tidak dapat terpisahkan. Gambaran kampung di lereng Bukit Barisan dalam novel bukan sekedar pemandangan indah. Kampung itu adalah jaringan kehidupan, pohon besar, sungai yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, hutan yang misterius dengan pohon-pohon yang masih sibuk berjalan di pagi hari, dan bunga bangkai yang mekar dengan bau menyesakkan. Semua ini hadir sebagai bagian dari satu komunitas ekologis yang hidup. Eliana sendiri dengan tegas menyebutkan bahwa ia ingin menjadi pembela bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh komponen ekosistem tersebut. Dalam kutipannya, pembela atas lingkungan hidup yang terancam, pembela kampung kami, hutan-hutan kami, sungai, lembah, bahkan bunga bangkai yang mekar dengan bau menyesakkan. Halaman 356. Kalimat ini sangat signifikan dari perspektif egalitarianisme biosfer. Eliana tidak membatasi pembelaannya pada manusia atau hewan yang berguna secara ekonomi. Bahkan bunga bangkai, tumbuhan yang tidak indah, tidak berguna dan justru mengeluarkan bau tidak sedap pun dimaksud dalam lingkup pembelaannya. Ini adalah pengakuan implisit bahwa setiap elemen ekosistem, sekecil dan sesepele apapun menurut standar manusia, memiliki hak untuk eksis. Kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan pasir liar pun digambarkan secara holistik. Bukan hanya manusia yang menderita, tetapi seluruh rantai kehidupan ikut hancur. Air yang keruh membunuh ikan, ekosistem sungai terganggu, dan keseimbangan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun musnah seketika. Yang keempat yaitu realisasi diri ekologis. Eliana dan identitas yang menyatu dengan alam. Realisasi diri ekologis atau ecological self-realization adalah konsep inti dalam Deep Ecologiness. Ini mengacu pada proses di mana manusia secara bertahap memperluas batas dari ego individual ke komunitas sosial, hingga akhirnya ke seluruh komunitas ekologis. Seseorang yang telah mencapai realisasi diri ekologis tidak lagi memandang alam sebagai sesuatu yang di luar dirinya. Ia merasakan kerusakan alam sebagai kerusakan pada dirinya sendiri. Proses inilah yang paling jelas dan paling menyentuh dalam novel Si Anak Pemberani. Sejak awal cerita, Eliana digambarkan bukan sebagai anak yang peduli pada alam karena alasan eksternal, melainkan karena alam adalah bagian dari dirinya. Kampung, sungai, dan hutan adalah tempat ia tumbuh, tempat identitasnya terbentuk, tempat ia mengenal dirinya sendiri ketika semua itu terancam. Yang terancam bukan hanya lingkungan fisik, tetapi juga diri Eliana sendiri. Yang terakhir yaitu ekopolitik, perlawanan nyata sebagai tanggung jawab ekologis. Prinsip ekopolitik dalam deep ekologi ini menegaskan bahwa kesadaran ekologis tidak boleh berhenti pada tataran batin atau persoalan. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata, perlawanan kolektif, dan perubahan struktural terhadap sistem yang memungkinkan eksploitasi alam terjadi. Disinilah novel Si Anak Pemberani menunjukkan kekuatannya yang paling mengesankan. Eliana dan kelompoknya, yaitu 4 buntal, yang terdiri dari Eliana, Hima, Damdas, dan Marhotap, tidak hanya bersedih melihat kerusakan sungai dan hutan mereka. Mereka bergerak, mereka merencanakan misi pengintaian, menyusun strategi, dan melakukan penyerbuan langsung terhadap mesin-mesin pengeruk dan perusak sungai mereka. Perlawanan ini bukan simbolis, ia konkret.
beresiko dan penuh pengorbanan. Mereka bahkan kehilangan salah satu anggota 4 buntal dalam perjuangan ini, sebuah harga yang sangat nyata dari sebuah komitmen ekologis. Perlawanan Eliana mencapai dimensi yang paling berani ketika ia masih duduk di bangku SD kelas 6 mendatangi rapat tertutup di gedung bertingkat di kota kabupaten untuk menyampaikan keberatan kampungnya. Tindakan ini adalah ekopolitik dalam pengertian yang paling murni. Seseorang individu yang menerjemahkan kesadaran ekologisnya menjadi tindakan politik yang terorganisasi. Kalimat berikut menggambarkan tekad ekopolitik Eliana. Aku ingin menjadi pembela kebenaran dan keadilan, pembela orang-orang lemah dan tersisihkan, pembela atas lingkungan hidup yang terancam, pembela kampung kami, hutan-hutan kami, sungai, lembah, bahkan bunga bangkai yang mekar dengan bau menyesakkan. Halaman 356. Tekad ini tidak berhenti sebagai cita-cita masa kecil. Eliana benar-benar mewujudkannya. Ia tumbuh menjadi pengacara yang bukan nomor satu dalam kekayaan atau popularitas, tetapi nomor satu yang berdiri gagah di depan ketidakadilan. Halaman 418. Ini adalah trajektori ekopolitik yang koheren dari perlawanan fisik di masa kecil menuju perlawanan hukum struktural di masa dewasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.